Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Watsuyono dengan NIM F1G1210077. Saya jurusan Ilmu Komputer Universitas Haluoleo Kendari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi input, output, dan storage device. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu ada 4. Yang pertama, input output device, yang kedua input device, yang ketiga output device, dan yang keempat storage device. Nah, yang pertama input output device. Nah, secara umum perangkat input output dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu perangkat blok, dan yang kedua perangkat karakter. Nah, perangkat blok adalah perangkat yang menyimpan informasi dalam blok-blok berukuran tertentu, umumnya 512 sampai 32.768 byte, dan setiap blok memiliki alamat masing-masing. Setiap blok pada perangkat ini bisa diakses dan ditulis secara independen. Contohnya perangkat blok adalah disk. Yang kedua yaitu perangkat karakter. Perangkat yang mengirim dan menerima sebarisan karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Contohnya perangkat karakter adalah printer, network interface, dan perangkat yang bukan disk. Nah, kemudian unit input-output terdiri dari 2 komponen, yaitu yang pertama komponen mekanis dan yang kedua komponen elektronis. Nah, komponen mekanis adalah perangkat input-output itu sendiri seperti mouse, monitor, dan lain-lain. Yang kedua, komponen elektronis, yaitu disebut juga dengan controller untuk perangkat. Perangkat input-output tidak berhubungan langsung dengan prosesor. Controller yang menjadi penghubung antara prosesor dengan perangkat. Nah, perangkat input-output berhubungan dengan mesin melalui suatu titik yang bernama port. Nah, port input-output terdiri dari 4 register, yaitu yang pertama data in register. Nah, yaitu register ini yang akan dibaca CPU untuk mendapatkan input. Yang kedua, data out register, yaitu CPU menulis bit di sini sebagai output data. Yang ketiga, status. Nah, status ini CPU akan membaca register ini untuk mengetahui status perangkat. Status perangkat ini bisa menandakan apakah tersedia input di data in register. Perangkat selesai melaksanakan tugasnya dengan baik atau terjadi error di perangkat. Yang keempat, control. Register ini ditulis oleh CPU untuk memulai perintah atau mengganti modus perangkat. Salah satu contoh penggantian modus perangkat adalah terdapat bit di register. Kontrol di serial port yang berfungsi untuk memilih kecepatan transfer yang didukung oleh serial port tersebut. Baiklah, kita masuk yang ke materi kedua, yaitu input device. Nah, input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal input atau maintenance input. Dalam sistem komputer, sinyal input berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berupa program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Dengan demikian, alat input selain digunakan untuk memasukkan data juga untuk memasukkan program. Beberapa alat input yang mempunyai fungsi ganda, yaitu di samping sebagai alat input juga berfungsi sebagai alat output sekaligus. Alat yang demikian disebut terminal. Nah, terminal dapat dihubungkan ke sistem komputer dengan menggunakan kabel langsung atau lewat alat komunikasi, contohnya modem, Ethernet, ATM, PDA, kamera digital, dan lain-lain. Nah, kemudian perangkat input merupakan perangkat yang berfungsi. Perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi ini. Nah, berikut ini adalah daftar contoh-contoh input device beserta penjelasannya. Yang pertama itu keyboard. Keyboard ialah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Dengan perangkat keyboard kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Untuk huruf terdapat huruf A sampai Z, sedangkan angka ada angka 0, 1, hingga 9. Kemudian yang kedua, mouse atau pointer.
Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjukkan posisi pointer atau kursor pada layar. Dan yang ketiga itu light pen. Light pen atau pena cahaya ialah sejenis piranti layar sentuh untuk pengganti jari tangan. Sebagai salah satu perangkat input atau input device pada komputer, light pen sering dipakai untuk keperluan grafis atau menggambar. Keempat yaitu scanner. Scanner memiliki fungsi untuk menampilkan atau mengcopy teks atau gambar melalui layar monitor dan dapat disimpan berupa file. Hasil kopiannya sangat mirip mulai dari warna dan bentuk. Untuk ukuran bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Mesin scanner zaman sekarang fungsinya bisa merangkap sebagai mesin fotokopi dan printer. Ketiga tugas penting dalam percetakan ini dapat ditemukan dalam satu alat, yaitu 3-in-1. Yang kelima yaitu touchpad. Nah, touchpad merupakan perangkat input yang bekerja layaknya mouse, yaitu sebagai penunjuk pointer atau kursor. Bedanya, mouse tergolong portable device yang dapat dipasang dan dilepas, kalau touchpad biasanya terdapat pada laptop, notebook yang sudah terpasang permanen. Cara menggunakannya hanya dengan menggerakkan jari pada permukaan touchpad. Nah, kemudian kita masuk ke materi ketiga yaitu output device. Output yang dihasilkan dari pemroses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan. Tulisan itu maksudnya huruf, angka, simbol khusus, image atau dalam bentuk grafik atau gambar, suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin atau machine readable form. Nah, 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Nah, peralatan output dapat berupa yang pertama itu hard copy device, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media keras seperti kertas atau film. Yang kedua, soft copy device, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada perangkat lunak yang berupa sinyal elektronik. Dan yang ketiga itu drive device atau driver. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda sebagai alat output dan juga sebagai alat input. Nah, output bentuk pertama sifatnya adalah permanen dan lebih portable atau dapat dilepas dari alat outputnya dan dapat dibawa kemana-mana. Alat yang umum digunakan ini adalah printer, plotter, dan alat mikrofilm, sedangkan output berbentuk kedua merupakan video display, flat panel, dan speaker. Alat output bentuk ketiga yang menggunakan media magnetic disk adalah disk driver, dan yang menggunakan media magnetic tape adalah tape driver. Nah, kemudian contohnya yang pertama yaitu monitor. Monitor adalah keluaran yang berupa sinyal elektronik yang sehingga menghasilkan gambar yang seiring kita lihat di layar monitor. Gambar tersebut hasil dari pemrosesan data. Resolusi gambar tiap monitor berbeda-beda. Resolusi mempengaruhi ketajaman gambar. Semakin besar resolusinya maka akan semakin bagus gambarnya. Terdapat berbagai jenis monitor yaitu monitor LCD, tabung sinar katoda, monitor plasma, dan monitor OLED. Monitor LCD atau liquid crystal display. Nah, contoh yang kedua yaitu printer. Printer berfungsi untuk mencetak data dari komputer, baik berupa teks maupun gambar atau foto. Cetakan dari printer berbentuk hard copy yang cetak di atas kertas. Alat utama yang menghasilkan cetakan adalah tinta dan tinta bubuk atau toner. Nah, perbedaan terletak pada sistemnya. Tinta atau semburan tinta tidak membutuhkan pemanasan, sedangkan tinta bubuk atau laser membutuhkan pemanasan. Yang ketiga yaitu plotter. Plotter merupakan printer grafis yang mampu menggambar grafis berdasarkan data yang dimasukkan. Plotter mampu mencetak gambar dengan menyesuaikan ukuran blueprint, arsitektur, dan engineering. Yang keempat yaitu speaker. Speaker ialah perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara.
Piranti ini bisa juga disebut sebagai pengeras suara karena mampu mengeluarkan volume suara yang menggelegar. Yang kelima yaitu headphone. Earphone atau headphone berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan data berupa audio tanpa bantuan speaker. Perangkat ini dapat dipasang pada telinga pengguna sehingga hanya pengguna yang mendengar suara yang muncul dari komputer. Selain itu, piranti ini juga dapat dipakai untuk berbicara karena adanya perangkat komunikasinya. Yang keenam yaitu proyektor. Perangkat keras ini merupakan sejenis alat optik, berfungsi menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Ada berbagai jenis proyektor, yaitu yang pertama proyektor LCD, kemudian proyektor film, slide, overhead, dan proyektor proyeksi. Nah, kemudian kita masuk ke materi terakhir yaitu storage device. Storage device merupakan sebuah perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Storage device mampu menyimpan berbagai jenis data yang dibuat di komputer baik dalam bentuk gambar, dokumen, video, dan lain-lain. Nah, storage device dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama primary storage. Primary storage digunakan untuk membaca, menulis, dan melakukan proses pengolahan data yang ada pada secondary storage. Ciri dari primary storage ini adalah memiliki kecepatan akses yang tinggi, tidak memiliki kapasitas yang besar, mampu diakses langsung oleh CPU, dan hanya menyimpan data sementara sebelum nantinya disimpan secara permanen di secondary storage. Nah, yang kedua yaitu secondary storage. Secondary storage atau penyimpanan sekunder adalah media penyimpanan data hasil olahan dari komputer atau CPU. Nah, storage jenis ini atau penyimpanan jenis ini juga akan menyediakan berbagai jenis data yang akan nantinya diolah oleh primary storage. Ciri dari penyimpanan sekunder ini adalah memiliki kapasitas yang besar dan mampu menyimpan berbagai jenis file data seperti gambar, dokumen, audio, dan lain sebagainya. Nah, kemudian fungsi storage device yaitu memiliki fungsi untuk mengolah berbagai jenis data yang nantinya bisa digunakan oleh para user komputernya. Selain itu, storage device juga berfungsi untuk membagikan berbagai jenis data ke user lainnya. Selain storage device yang ada di perangkat komputer, saat ini juga ada storage device portable yang berfungsi untuk memindahkan data secara cepat, hanya memindahkan storage device tersebut ke komputer lainnya. Nah, penyimpanan jenis ini biasanya disebut dengan flash disk. Baik, terima kasih, itu saja materi yang bisa saya bawakan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.